Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebelum kita mulai, ketua kelas atau salah satu dipimpin doa, monggo. Tolong Bayu dipimpin doa. Ayo. Dan dimulai, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Mas Bayu. Untuk yang kemarin pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi peralatan equipment. Nah, di sini kita untuk materi equipment sudah saya kirimkan untuk soal-soalnya dan materinya kemarin sudah kita bahas. Yang kemarin itu untuk hasil review, hasil dari tugas kalian itu banyak yang sudah bisa. Saya berterima kasih kalian sudah bisa menerima materi yang saya sampaikan. Dan untuk absen ini saya lihat sudah lumayan banyak antusiasnya yang menggunakan media ini untuk belajar. Nah, ini ada perkembangan. Terus untuk materi yang akan kita pelajari kali ini adalah alat ukur mekanik. Nah, untuk alat ukur mekanik itu sendiri memiliki beberapa fungsi yang nanti kita bahas. Terus untuk soal-soalnya juga nanti bisa kalian buka di WA, grup WA. Bisa kalian kerjakan. Nanti dikasih waktu beberapa saat, ya entah berapa menit nanti intinya kalian mengerjakan untuk soal-soal yang saya kirimkan. Oke, untuk kita mulai saya buka dulu untuk ini materinya. Oke, alat ukur mekanik. Tujuan pembelajaran setelah membaca bahan ajar atau PDF PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis alat ukur mekanik serta fungsinya dengan benar. Setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menuliskan prosedur penggunaan alat ukur mekanik serta fungsinya dengan benar dan tepat sesuai dengan SOP. Setelah membaca PowerPoint, penggunaan alat ukur mekanik, peserta didik dapat menganalisis cara menggunakan alat ukur mekanik sesuai dengan SOP. Terus ini alat ukur mekanik. Untuk alat ukur mekanik sendiri itu terdiri dari yang pertama mistar atau penggaris baja. Yang kedua ada feller gig. Feller gig itu apa? Jangka sorong. Jangka sorong itu apa? Mikrometer. Dial gig. Yang pertama untuk pembahasan mistar baja. Mistar baja itu merupakan apa? Mistar baja merupakan penggaris baja dibuat dari baja tipis dari bahan baja gas. Jadi penggaris baja ini mempunyai skala mulai dari 0,5 mm atau 1 mm. Ukuran panjang yang tersedia di bengkel, jadi yang biasanya ada di bengkel-bengkel otomotif dari ukuran 300 mm atau 500 mm. Alat ini sangat mudah digunakan karena langsung dapat dibaca benda kerja yang diukur. Jadi untuk pembacaan pada benda kerja yang diukur itu langsung bisa kita lihat, kita ketahui. Hanya saja saat penggunaan harus diperhatikan arah sinar atau penerangan. Terus yang kedua ada Fuller gig atau Feller jet. Nah, Feller jet adalah ketebalan atau Feller jet digunakan dalam workshop untuk yang pertama untuk menyetel posisi alat. Yang kedua menyesuaikan jarak atau kleren pada alat permesinan. Yang ketiga memeriksa keausan di antara komponen-komponen. Yang keempat adalah mengukur slot atau alur-alur kecil. Yang berikutnya adalah jangka sorong. Nama lain dari jangka sorong adalah vertical caliper. Itu istilah Inggris, bahasa Inggris. Atau sketmat, itu bahasa Belanda. Diciptakan oleh
Pierre Vernier dari Prancis, orang Prancis yang menciptakan jangka sorong itu sendiri atau Vernier caliper. Fungsi dari jangka sorong adalah mengukur benda kerja pada bagian luar. Terus fungsi dari jangka sorong mengukur benda kerja bagian dalam. Nah, di sini kita mengukur satu lubang. Jadi diameter dalam dari benda kerja itu. Itu kita ukur berapa lebarnya. Ini di sini ada benda kerja yang kita ukur pada menggunakan jangka sorong. Berikutnya bagian-bagian jangka sorong. Ini pada bagian-bagian jangka sorong. Ini ada inset jaws, ada clamp screw, ada silinder, ada main skala, ada main beam di sini. Terus ada vernier skala itu yang bergerak. Terus ada step surface, ada referensi surface itu yang diam. Terus ada depth bar. Nah, depth bar itu yang dipakai untuk ini yang ada di ujungnya itu yang kelihatan menonjol itu. Untuk depth bar-nya itu dipakai untuk mengukur kedalaman. Untuk inset jaws itu dipakai untuk mengukur diameter dalam. Terus ini untuk outside jaws ini dipakai untuk mengukur diameter luar. Terus kita lanjutkan contoh pembacaan untuk dengan ketelitian 0,05 mm. Di sini ada pada skala utamanya. Itu pada skala utamanya berapa? Tolong Mas Ikhwan. 16,0 mm. Oh ya, betul sekali. Terus pada skala Verniernya ada berapa itu? 0,35 mm. 0,35 mm hasilnya. Berarti itu kan ada 7 dikali 0,05 mm. Dengan ketelitiannya, dikali ketelitiannya, di situ ada 0,05 mm. Sehingga hasil pembacaannya sama dengan berapa? 16,35 mm. Perawatan. Sebelum dan sesudah pemakaian, yang pertama itu kita bersihkan jangka sorong dari partikel-partikel dan debu agar tidak menempel pada permukaan bagian yang meluncur, sehingga apa? Istilah bengkelnya itu kurang lancar, sehingga ketika kita pakai untuk mengukur dia tidak akurat. Terus jangan melempar jangka sorong saat ditekan. Nah, jadi jangka sorong nggak boleh dilempar, nggak boleh jatuh. Karena apa? Ketika jatuh maka dimungkinkan ada bengkok dan menghambat kerja atau fungsi dari jangka sorong itu akan berubah. Terus periksa secara berkala fungsi dari peluncur serta bidang luncur agar bergerak dengan lancar tanpa hambatan. Nah, supaya kita mengukur bisa dengan akurat dan mudah. Terus berikutnya yang keempat, tempatkan kembali jangka sorong yang sudah selesai digunakan pada tempatnya atau kotaknya atau sarungnya. Usahakan agar penempatan tidak ditumpuk satu sama lainnya supaya tidak berubah struktur jangka sorong itu tadi. Terus untuk berikutnya mikrometer. Untuk mikrometer itu mempunyai ketelitian sampai dengan 0,01 mm. Jadi 0 sampai 25 mm berarti maksimumnya hanya bisa dipakai untuk mengukur 25 mm. Pada mikrometer 25 sampai 50 mm mikrometer untuk mengukur benda kerja dengan jarak maksimum. Jadi diameter benda kerja itu maksimumnya hanya sampai 50 mm. Terus mikrometer 50 sampai 75 mm itu digunakan dengan pengukuran maksimum pada 75, hanya bisa dipakai untuk 75 mm.
Nah, ini bagian-bagian dari mikrometer. Bagian-bagian dari mikrometer. Ini untuk bagian mikrometer ini ada frame yang pada ujungnya. Terus ada anvil, ada spindle, terus ada sleeve, ada timbel, ada ratchet, ada clamp, ada frame cover. Untuk fungsi dari bagian-bagian mikrometer, nih bagian-bagian mikrometer ada skala atau sleeve, yaitu bagian skala yang diam dengan nilai angka nominal angka satuan. Terus ada skala timbel. Skala timbel itu yang untuk mengetahui bagian yang bergeser. Terus bagian skala yang berputar dengan nilai angka desimal di belakang koma berarti. Skala timbel terdiri dari 50 ruas dengan nilai setiap ruasnya sama dengan 0,01 mm. Jadi dalam 1 mm itu dibagi 10 di sini. Nah, untuk pembacaannya, apabila skala timbel berputar dari angka 0 sampai kembali lagi ke angka 0 akan didapatkan jarak pergeseran sejauh 0,01 kali 50 sama dengan 0,5 mm. Terus ratchet di sini. Kita lanjutkan untuk ratchet. Ratchet untuk mengontrol tekanan ujung mikrometer saat menjepit atau menekan benda kerja yang sedang diukur. Nah, dilakukan putaran sebanyak 5 klik. Jadi ini akan berbunyi, ini bersuara klik 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 klik, klik gitu. Nah, dari ratchet saat ujung mikrometer mulai menjepit atau menekan benda kerja. Kita lanjutkan lagi untuk dial gauge. Dial gauge. Dial gauge itu apa sih? Dial gauge itu. Ini ada bagian-bagian untuk dial gauge. Ini ada tanda batas toleransi. Ini untuk garis-garis merah itu. Ada jarumnya untuk yang warna biru. Ada jarum pendek. Nah, di sini untuk dial gauge-nya. Terus ada bidang sentuh. Nah, ini bagaimana kita menggunakan cara pemakaiannya? Ini mengukur kerataan sebuah bidang. Nah, cara pemakaian dial gauge mengukur kebulatan sebuah poros. Jadi tugas-tugas yang bisa dikerjakan itu ada di grup WA, terus kalian berikan respon di sana. Kalian setor, nanti untuk penilaiannya bisa saya bagikan untuk hasil penilaiannya. Terus untuk materi berikutnya kita bisa bahas untuk penggunaan alat ukur elektrik. Cara menggunakannya kita juga harus pahami supaya kita tidak salah mengaplikasi, penggunaannya, sehingga tidak terjadi malpraktek yang mengakibatkan kerusakan pada alat ukur dan benda kerjanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk hasil yang kemarin itu ada beberapa teman kalian yang rupanya ada sedikit yang kurang jelas pada materinya tertentu. Ya, nanti kita evaluasi ulang. Untuk yang belum mengerjakan tugasnya bisa mendownload materi yang sudah saya kirimkan di grup WA. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, ganti Mas Muhammad Soleh. Tolong dipimpin doa Mas Muhammad Soleh. Doa mulai. Selesai. Oh, terima kasih Muhammad Soleh. Ini calon kiai.
Berikutnya untuk mengakhiri materi, saya sebelumnya berpesan pada kalian untuk belajar lebih giat lagi, memberdayakan kemampuan kalian, berinvestasi ilmu, tetap jaga kesehatan dan jaga imunitas untuk melawan masa pandemi ini. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.